Halo sedulur kabeh, film ini adalah lanjutan dari Tokyo Ghoul 2017. Jadi untuk kalian yang belum nonton, monggo klik link di atas atau di deskripsi. Masih menceritakan keadaan dunia di mana manusia terpaksa hidup bersama kanibal. Tentunya bukan kanibal biasa, melainkan kanibal berkekuatan monster. Daripada penasaran, skuilah langsung aja kita masuk ke filmnya. Di awal film, tampak seorang model bernama Margaret. Dia yang baru sampai di rumah, tiba-tiba disambut oleh ghoul yang siap membunuhnya. Gourmet, seorang ghoul pemuja keindahan yang sangat selektif dalam memakan mangsanya. Di sini dia hanya memakan bola mata Margaret yang indah, sedangkan tubuhnya dibuang begitu saja. Kematian model populer ini tentunya mencuri perhatian media. Hal ini sekaligus membuat nama Gourmet mulai diperbincangkan. Masih ingat dengan Hinami? Kini kondisinya semakin membaik setelah insiden pembunuhan ibunya berlalu. Sepulang dari tempat kerja, Kaneki dan Touka melihat beberapa korban pembunuhan. Tampak juga Amon yang sedang melaksanakan tugasnya. Kaneki juga terus berlatih untuk menjadi semakin kuat. Tentunya karena dia tidak ingin kehilangan orang di sekitarnya lagi, baik itu ghoul ataupun manusia. Walaupun pernah diperingatkan Yomo untuk menjauhi Hide, Kaneki tetap saja ngeyel. Di tempat lain, Uta, si pembuat topeng Kaneki, sedang berbicara dengan wanita. Wanita itu bernama Itori. Dia adalah karakter baru dengan sebuah rencana misterius berkaitan dengan Kaneki. Selain Itori, ada juga karakter baru bernama Sukiyama. Tampaknya sih seperti manusia biasa, padahal dia adalah ghoul. Suatu ketika Sukiyama datang ke kedai Anteiku, di mana Touka sangat mengenal sekaligus membencinya. Di saat bersamaan, Sukiyama mencium aroma yang sangat menarik dari tubuh Kaneki. Ternyata dia ini adalah Gourmet, dan dia begitu terobsesi dengan Kaneki setelah pertemuan tadi. Kaneki-kun. Esoknya, Kaneki yang sedang santuy tiba-tiba didatangi oleh Sukiyama. Karena Sukiyama juga gemar membaca buku, dia bisa dengan mudah mendekati Kaneki. Bahkan mengajaknya untuk nongkrong bareng di sebuah kafe. Setelah itu, Kaneki diajak Yomo pergi menemui seseorang, yang ternyata itu adalah Itori. Di sini Itori mengatakan bahwa kecelakaan yang membuat Rise terbunuh bukanlah kebetulan. Tentunya Kaneki ingin tahu siapa orang itu. Namun Itori memberikan sebuah syarat, yaitu Kaneki harus mencari tahu lokasi restoran Ghoul. Hari yang ditentukan pun tiba, di mana Kaneki dan Sukiyama saling ngobrol soal buku. Lalu tiba-tiba Sukiyama membuat tangan Kaneki berdarah. Tentunya ini bukanlah kebetulan, karena Sukiyama hendak sakau dengan aroma darah Kaneki. Selepas dari kafe, Kaneki diajak untuk pergi ke restoran Ghoul. Kebetulan sekali, dia memang sedang mencari tahu lokasi restoran itu. Setelah sampai, Kaneki diminta untuk mandi dan ganti baju. Kemudian saat masuk ke ruangan utama, tampak manusia yang sedang dimutilasi untuk dimakan para ghoul.
Dan ternyata Kaneki adalah hidangan selanjutnya. Tak lama gourmet muncul. Dari suaranya Kaneki mengenali bahwa itu adalah Sukiyama. Awalnya para ghoul di sana tidak ingin memakan sesama ghoul. Namun ketika Sukiyama menunjukkan sampel darah Kaneki, para ghoul ini mulai sakau dan ingin memakannya. Saat Kaneki akan dipenggal oleh Algojo, tiba-tiba Algojo itu malah dibunuh oleh Sukiyama. Mungkin dia ingin menghabisi Kaneki dengan tangannya sendiri. Tetapi, tak lama kemudian tempat itu dikepung oleh Shishigi yang dipimpin oleh Amon. Banyak ghoul tumbang, sementara Kaneki berhasil kabur. Singkatnya, Kaneki terbangun di Anteiku dan didatangi oleh Yoshimura. Di sini, Kaneki meminta maaf atas kecerobohannya. Dan Yoshimura pun menjawab, suatu ketika, Kaneki melihat Nishio yang sedang dipukuli oleh ghoul lainnya. Ternyata dia masih hidup setelah ditusuk Kagune milik Kaneki. Tanpa pikir panjang, Kaneki langsung menghampirinya, menghajar gerombolan ghoul itu, dan membawa Nishio pulang. Sesampainya di rumah, Nishio langsung disambut oleh pacarnya yang bernama Kimi. Yang mengagetkan, ternyata Kimi adalah manusia biasa. Namun dia sudah terlanjur cinta kepada Nishio walaupun berbeda dunia. Toh semua itu hanya masalah keadaan, urusan cinta masalah lain. Mengetahui Nishio kesulitan dalam mendapatkan makanan, Kaneki ingin membantunya. Tetapi setelah itu Kaneki malah menerima surat dari Sukiyama. Yang menyatakan bahwa Kimi telah diculik. Tak lama Nishio pun menyusul ke Anteiku untuk mencari Kimi. Setelah Kaneki menceritakan apa yang sudah terjadi, mereka berdua memutuskan untuk menyelamatkannya. Walaupun sempat dihadang oleh Touka, Kaneki tetap ngotot untuk pergi karena dia juga terlibat dalam masalah ini. Tibalah mereka di tempat Sukiyama. Di sini Sukiyama menginginkan sesuatu yang cukup aneh. Kaneki dan Nishio yang tidak ingin hal itu terjadi lalu menyerang Sukiyama. Namun sia-sia. Untunglah tak lama Touka datang. Walaupun Kaneki dan Touka sudah bekerja sama, tetap saja mereka kalah. Bahkan Kaneki sampai dibuat patah tulang. Kemudian perutnya ditusuk. Lagi-lagi Sukiyama sakau dengan darah Kaneki. Sampai di sini Sukiyama masih terkesan sangat kuat. Touka pun dibuat tak berkutik saat melawannya. Ketika Kaneki dipaksa untuk memakan Kimi, tiba-tiba Nishio menggagalkannya. Sukiyama yang jengkel lalu melempar Nishio dan segera membereskan meja makannya. Sementara itu, Kaneki dan Touka tampak seperti merencanakan sesuatu.
Sambil mereka baku hantam, kita bahas sedikit kisah cinta Nishio. Dulunya Kimi tidak tahu kalau Nishio adalah Ghoul. Sampai suatu ketika, tetapi dia tidak takut dan malah memberikan tubuhnya untuk dimakan. Alasannya karena Nishio pernah menyelamatkannya di masa terpuruk. Itulah mengapa Kimi akan melakukan apapun untuk kekasihnya ini. Seketika Nishio tidak jadi memakan Kimi. Dan rasa cintanya pun semakin kuat. Kembali ke aksi baku hantam, di mana Kaneki memberikan tubuhnya untuk dimakan Touka, karena Ghoul bisa sembuh lebih cepat setelah makan. Kini terjadilah pertarungan yang seimbang. Walaupun Touka sempat ditusuk lagi, namun dia bisa melawan balik. Kemudian dieksekusi oleh Kaneki. Akhirnya, baik Kimi, Nishio, Kaneki, ataupun Touka semuanya selamat. Singkat cerita, Nishio ikut bekerja di Anteiku. Hubungannya dengan Kaneki pun semakin membaik, bahkan dengan Hide yang pernah akan dibunuhnya. Di akhir film, tampak sosok baru yang belum diketahui namanya. Bersama Uta dan Itori, merekalah sosok di balik permasalahan Kaneki dengan Sukiyama. Entah apa niat dan tujuannya,